Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bisa Bagus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan saya pagi hari ini, Kasih Pendidikan Madrasah pada kantor Kementerian Agama Kota Malang. Pada bincang santai pagi ini, saya akan menyampaikan program baru pada Kementerian Agama Kota Malang, khususnya di madrasah, adalah Prisma, Prestasi Madrasah. Ini adalah program yang mengawali Bincang Bagus yang kami mulai di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan menjadi kegiatan yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini saya hadirkan seorang kepala madrasah di Kota Malang yang madrasahnya itu sudah memiliki sekian banyak prestasi, baik itu prestasi di bidang kelembagaan, prestasi gurunya, prestasi siswanya. Nah, tentunya beliau kami hadirkan dengan maksud agar kegiatan ini bisa menginspirasi teman-teman kepala madrasah ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah. Baiklah, kita akan sapa beliau. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Saya mohon Ibu bisa mengenalkan kepada pemirsa namanya dan asal madrasahnya. Memang sengaja tidak saya sebutkan madrasah apa tadi. Silakan. Alhamdulillah pemirsa, nama saya DRA Saada. Kami sebagai penjabat kepala madrasah di MI Hadijah, tepatnya di Jalan Arjuna 19A Kota Malang. Nah, Ibu menjadi kepala madrasah yang saya lihat dalam perjalanannya itu memiliki prestasi-prestasi sekian banyak. Mulai tahun berapa Ibu jadi kepala di sana? Alhamdulillah Bapak, kami diangkat oleh yayasan mulai tahun 2018 awal Januari tepatnya. Alhamdulillah, kenapa prestasi DMI Hadijah itu makin hari makin besar, karena kami terinspirasi dengan kepala-kepala yang sebelumnya. Kami adalah kepala madrasah angkatan keempat. Setelah Bu Bir'a, apa yang sudah diprogramkan, kemudian Bapak almarhum Bapak Fatah Ibrahim, apa yang sudah diprogramkan, dan yang ketiga adalah Bapak Haji Gus Fatoni, itu apa yang sudah diprogram. Dari ketiga kepala madrasah ini adalah kami sudah bisa membaca. Yang pertama adalah ke manajemen kepala madrasah. Jadi memang beliau bertiga ini memang sangat sibuk, sehingga manajemen dari madrasah itu masih sangat kurang sekali, sehingga kalau ada studi banding gitu, kita lemah di manajemen. Alhamdulillah, dengan adanya kami dipercaya oleh yayasan menjadi kepala madrasah, yang saya utamakan adalah manajemen madrasah semua, mulai dari kesiswaan, kurikulum dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ini adalah target saya adalah prestasi, karena dari sekian angkatan ini prestasi hanya beberapa yang muncul begitu, sehingga target kami adalah prestasi. Nah, berarti prinsip yang dilakukan oleh Ibu adalah ATM ya? Jadi mengamati gitu betul, ya, kemudian meniru, kemudian menyesuaikan dengan kekinian. Tentunya tuntutan masyarakat kan berbeda sekian tahun yang lalu dengan yang sekarang. Nah, bagaimana kemudian ketika Ibu diangkat membangun komunikasi dengan para guru, dengan tenaga kependidikan, dengan orang tua, sehingga semuanya bisa mengikuti harapan Ibu untuk bisa diajak maju sesuai dengan perkembangan zaman itu? Kalau kami yang pertama adalah memang ke prestasi. Prestasi ini kami ingin memunculkan baik bidang akademik maupun akademik. Dari situ kami harus bisa membuktikan kepada orang tua bahwa kita semua itu antara guru, siswa, dan orang tua itu harus bisa membuktikan prestasi dulu. Jadi kita tidak semua dana itu murni dari madrasah. Baru kami komunikasikan target. Kebetulan kami diangkat 2018 itu 1 tahun kami ke manajerial, manajemen madrasah. Baru tahun berikutnya 2019 itu kami ke prestasi. Baru kita memprogramkan untuk prestasi baik siswa maupun guru, kan ada pandemi, sehingga kita tidak kekurangan ide. Kebetulan banyak lomba-lomba melalui online. Nah, dari situ kami tetap walaupun pandemi kami masuk.
siswa yang libur di rumah. Sehingga program kami kepada guru-guru itu kami sampaikan. Dimanapun lomba itu kita ikuti. Jadi anak-anak yang mengikuti kita sudah memfasilitasi di sekolah. Alhamdulillah di tahun 2020 itu dalam 1 tahun masih meraih 1 tahun itu sekitar 50 kejuaraan. Baik tingkat nasional, provinsi maupun kota atau lembaga yang tidak menyebutkan baik tingkatannya begitu. Di tahun 2021 meningkat menjadi sekitar 89. Tahun 2021. 2022 sudah sekitar 112 prestasi baik nasional, provinsi dan kota. Di tahun 2023 itu sudah hampir 200. Dan alhamdulillah pada tahun 2024 tahun kemarin itu sebanyak 320 prestasi yang sudah kita itu. Berarti grafiknya naik terus ya? Naik terus. Prestasi apa yang paling tinggi menurut Ibu? Kalau menurut kami adalah prestasi tingkat nasional. Kalau anak-anak itu ya di Olimpiade, ya Olimpiade matematika, sains dan itu. Kemudian kalau dari sekolah itu adalah di tahun 2023 kemarin adalah Madrasah Bersinar tingkat kota. Kemudian ada lagi selain Madrasah Bersinar, kami 2023 itu dua kegiatan yaitu akreditasi. Alhamdulillah akreditasi dengan nilai 95, nilai A plus ya. Alhamdulillah saat itu di angkatan tahun 2023 itu mulai dari tingkat SDMI sampai Mater MA SMA kami tertinggi dengan nilai 95. Selamat ya. Nah, itu tadi disampaikan prestasi di lembaga. Ada prestasi guru? Ada. Alhamdulillah memang kami sebagai kepala madrasah itu harus mengetahui satu persatu dari tenaga pendidik. Jadi mempunyai kompetensi apa kita harus bisa mengetahui. Nah dari situ kami bisa memetakan. Seandainya ada lomba ini, yang pantas menjadi ketua panitia siapa, tim sukses siapa. Dari situ kami memanajemen sehingga apa yang sudah kami bentuk baik di dalam kepanitiaan atau tim sukses, alhamdulillah sesuai dengan harapan kami. Yang jelas apapun kegiatannya, baik prestasi madrasah, siswa dan lembaga, siswa dan guru itu harus ada kerjasama yang baik antara kepala madrasah, guru dan orang tua. Itu kalau hubungannya dengan madrasah. Dengan siswa harus hubungan dengan siswa yang kerjasama yang baik. Mungkin contoh konkretnya seperti apa? Katakanlah apakah semua orang tua memberikan dukungan atau misalnya guru-guru yang ditunjuk. Nah, tentu saja di sini kan kita ingin ya memberikan inspirasi kepada madrasah yang lain agar strategi yang dilaksanakan Ibu, kalau konsepnya guru ada potensi, madrasah ada potensi, murid ada potensi, tetapi itu belum cukup ya, tapi harus ada strategi yang barangkali itu secara konkret bisa dibagikan kepada teman-teman kepala madrasah yang lain. Salah satu contohnya adalah porseni ya Pak. Ya, bisa porseni yang ya. Tahun barusan aja yang masih hangat-hangatnya porseni tingkat kota. Yang pertama adalah kami membentuk tim sukses. Alhamdulillah dari tim sukses itu dari korbit kami, koordinator bidang baik kurikulum, kesiswaan, humas maupun sarpras. Dari situ kita bentuk tim sukses. Dari tim sukses ini membuat program. Dari program itu apa yang harus dilakukan. Setelah itu kita bentuk daripada Bapak Ibu guru sebagai penanggung jawab. Karena memang di porseni itu ada yang pelatih dari luar, dari intern maupun dari eksternal. Dari intern itu rata-rata dari bidang olahraga. Kami dari bidang seni rata-rata dari luar. Nah dari situ tidak mungkin kalau para pelatih itu masuk langsung jujuk kemana. Nah dari situ kita selain tim sukses inti itu adalah membentuk penanggung jawab.
penanggung jawabnya dari Bapak Ibu guru sesuai kompetensinya otomatis. Seni misalnya ya, misalnya menyanyi, oh Bu Indah misalnya, oh olahraga, oh Bu Dila misalnya. Jadi kita sudah bisa memetakan dari tenaga pendidik dan kepemimpinan, sehingga begitu pelatih datang, oh siapa ini, langsung mencari ruangannya di mana yang saat itu kosong gitu. Nah dari situ masing-masing PJ kita mempunyai waktu luang dalam 1 minggu itu ada hari Jumat setelah sholat Jumat. Dari itu apa sekarang program kita tentang perseni. Dari situ kita evaluasi apa yang sudah dilaksanakan dalam 1 minggu, maka kita evaluasi apa kekurangannya, apa kelebihannya begitu ya. Sampai sudah jalan kita ada uji publik. Ada uji publik ya? Ya, ada uji publik baik eksternal maupun internal. Ya, kalau internal dari tim sukses tadi sudah. Kalau eksternal dari PJ-PJ tadi itu mencari keluar. Mungkin di Sanggar Teater, kemudian ke universitas-universitas yang punya UKM dan lain-lain itu, anak-anak diajak ke sana. Baru komunikasi dulu, kita memberi surat. Dari situ anak-anak sudah dilatih di sana apa kekurangan dan kelebihannya. Di situ baru kita evaluasi lagi. Oke. Madrasah Khadijah ini kan madrasah swasta, tentu saja di bawah yayasan. Dengan kegiatan yang ada direncanakan, ada tim sukses, pelatih dari luar, dari dalam, dengan waktu yang sudah ditata demikian rupa. Bagaimana mengkomunikasikan, jar basuki mawa beo kan begitu ya. Jadi segala sesuatu itu membutuhkan biaya pastinya. Nah, tentunya kepala madrasah punya peranan di sini agar yayasan bisa mendukung. Nah, bentuk-bentuk komunikasi yang bisa disampaikan ke yayasan, terus strateginya seperti apa, lalu yayasan bagaimana, mungkin bisa disampaikan juga ini ya. Alhamdulillah Pak Muni, di Yayasan Masjid Khadijah ini kelebihannya itu untuk memanage keuangan itu diserahkan kepada masing-masing lembaga. Jadi sifatnya ke yayasan itu ada tiap bulan infak yang harus diberikan ke beliau. Di dalam 1 tahun harus melaporkan apa sarana prasarana yang sudah keuangannya semua dalam akhir Desember itu kita melaporkan semua keuangan dan lain-lain. Nah sehingga dari segi keuangan itu kita bisa manage dengan leluasa. Dengan leluasa, insya Allah semua secara terprogram pasti semua akan dilaporkan ke yayasan. Itu kelebihan kami. Sehingga kami tidak ada kendala tentang keuangan itu karena di situ biasanya kan kita membuat laporan, membuat proposal dulu masuk, baru yayasan memberikan, baru kita jalan kayak gitu. Sehingga dari segi pendanaan kami tidak ada masalah dan dari yayasan pun mendukung. Karena apa? Setiap kami kejuaraan baik dari lembaga, siswa maupun guru itu kita medsoskan. Dan juga kita pasang banner-banner di lingkungan masjid sehingga otomatis dari pengurus inti yayasan itu mengetahui waduh prestasinya MI Khadijah itu ini setiap hari berganti dari situ dia mendukung sekali sehingga apapun pengeluaran kalau untuk prestasi baik siswa guru maupun madrasah itu sangat mendukung sekali. Berarti di situ ya bentuk akuntabilitas ya, pertanggungjawaban lembaga kepada yayasan. Nah, saya ingin tahu ya, sekarang itu kan memang kita dituntut untuk berkolaborasi, bukan hanya berkompetisi ya. Karena ini kita juga dalam komunitas madrasah di Kota Malang ini banyak, khususnya MI itu kan ada 56. Mungkin MI Khadijah punya kontribusi kepada madrasah-madrasah swasta yang lain gitu ya. Mungkin bisa disampaikan bentuknya seperti apa kalau ada. Alhamdulillah kalau kami kontribusi atau kolaborasi dengan madrasah alhamdulillah sudah beberapa, termasuk salah satunya sarana prasarana yang masih layak pakai apabila kita langsung kita telepon ke personel. Alhamdulillah pertama itu adalah kita memperbaiki lab komputer, mejanya sudah kami serahkan ke daerah Gedung Karyan. Kemudian papan whiteboard kami kan ganti papan kaca, sudah kami serahkan sepenuhnya kepada madrasah yang membutuhkan, termasuk bangku.
dan lain-lain. Kita kan juga mengganti sarana prasarana itu. Kami serahkan kepada itu. Dalam rangka Adiwiyata kemarin itu kami adalah juga berbagi kepada madrasah-madrasah. Di tahun pertama itu adalah alat-alat tulis kita di lingkungan sekitar sebanyak jumlah siswanya. Contohnya di Minu Putri, MI Badrul Salam, alhamdulillah, kemudian Mima Penanggungan, itu kami berbagi alat-alat tulis. Langsung yang menyerahkan adalah siswa-siswa MI Hadijah. Jadi kita bagi ke Mima kelas berapa, ke Minu Putri kelas berapa, Badrul Salam. Selain itu kita juga menanam 1000 pohon kepada madrasah-madrasah yang membutuhkan. Insya Allah kemarin itu ada 3 madrasah swasta yang kami berbagi. Alhamdulillah ya, berarti kepedulian itu melatih kepekaan anak-anak ya. Jadi prestasi akhlakul karimah di madrasah ini juga diterapkan. Nah, terkait dengan prestasi akhlakul karimah, sekarang ini kan lagi digalakkan anti bullying gitu ya, supaya lembaga pendidikan itu tidak ada kekerasan baik secara verbal, fisik, sosial maupun dalam bentuk di media sosial kan ya, seperti betul. Itu. Bagaimana Ibu bisa membangun satu lingkungan sehingga bullying di MI Hadijah ini, pertanyaannya apakah ada? Kalau misalnya ada, bagaimana menanggulangi? Kalau misalnya tidak ada, bagaimana cara mencegah? Alhamdulillah bullying kalau di MI Hadijah itu sebatas ada, tapi sepertinya tidak sengaja, maksudnya begitu, tidak ada bully yang khusus, tidak ada. Alhamdulillah melalui pembiasaan anak-anak itu sudah terbentuk karakternya, karena memang pembiasaan di MI Hadijah itu mulai pagi sudah ada bapak ibu guru yang menyambut kehadiran siswa dan guru. Dari situ anak-anak sudah salaman, mungkin kurang pas apanya, kukunya masih panjang dan lain-lain, itu sudah terbentuk di situ. Setelah itu anak-anak masuk kelas, berdoa, baris dan lain-lain. Setelah itu ada sholat duha. Setiap hari dilaksanakan. Nah, dari situ mengenai akhlak anak-anak itu dari pembiasaan itu yang sudah diterapkan setiap harinya. Seandainya ada, kemudian kita juga masang poster-poster ya di lingkungan madrasah tentang bullying, tentang akhlak yang baik, kemudian tentang kebersihan dan lain-lain, itu poster-poster dimanapun itu kita pasang di tangga-tangga, kemudian sehingga anak-anak selalu ingat, oh ternyata kalau saya ini tidak boleh, ternyata ini boleh. Dan juga melalui di upacara setiap hari Senin itu kita juga sudah menyampaikan dari Bapak Ibu guru maupun kami sendiri. Artinya ketika membentuk akhlak itu kan tidak hanya dari tulisan, dari poster-poster, dari pembiasaan, tapi juga yang sangat penting adalah keteladanan bagi anak-anak ya, dari Bapak Ibu guru dan karyawan seperti itu ya. Jadi guru-guru, karyawan yang ada di Hadijah itu bisa menjadi teladan sehingga bullying bisa dicegah. Nah, kalau di Kementerian Agama itu kan dikenal dengan panca prestasi ya. Jadi ada prestasi akhlak, prestasi ilmu agama, ilmu pengetahuan teknologi, bahasa budaya, seni olahraga. Kalau tadi porseni itu berarti kan bahasa budaya, seni olahraga sudah. Tadi disampaikan olimpiade sudah, anti bullying sudah. Mungkin ada prestasi ilmu agama. Apa itu contohnya? Alhamdulillah dari prestasi 320 itu rata-rata orang tua itu mengikut sertakan lomba hafalan surat pendek. Itu banyak ya. Kemudian hafalan doa-doa dan juga tahfidz. Tahfidz ya, juz 30. Selain itu alhamdulillah kami saat PPDB siswa baru itu waktu itu dia masuk ke MI Hadijah itu sudah 7 juz. Alhamdulillah begitu di kelas 3 sudah sampai 15 juz. Itu sudah hafal. Alhamdulillah kami sudah berusaha kerjasama dengan tim Humas itu didaftarkan di Tahfidz Indonesia RCTI tahun 2025 ini. Jadi kemarin itu tahun 2024 November akhir sampai akhir Desember di karantina di sana. Kami juga alhamdulillah datang ke sana sehingga bagaimana studio RCTI kami juga sudah merasakan di sana. Insya Allah nanti ada tayangan kami juga ditampilkan dari hostnya itu menyampaikan. Sepertinya ada Bapak Ibu guru dari Royana ini sudah langsung ditampilkan gitu.
Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah itu salah satunya adalah Tafid Indonesia RT. Berarti panca prestasi itu diwujudkan ya di MI Khadijah. Kalau misalnya saya tanya, di Kota Malang ini kan ada 100 lebih ya madrasah. Kalau apa sih keunggulan yang dimiliki Khadijah gitu, yang tidak dimiliki oleh madrasah lain, atau ini yang menjadi distingsi gitu ya, keunggulan dari MI Khadijah? Apa kira-kira bisa nggak disampaikan itu? Keunggulan kami adalah mungkin yang tidak ada di MI tingkat MI MTS Aliyah itu yaitu multimedia, Bapak. Multimedia. Jadi multimedia itu ada videografi, ada ada fotografi. Nah itu. Nah, itu program yang mungkin yang unggulan yang tidak dimiliki. Salah satunya juga ada tahfidz. Kalau tahfidz kan hampir semua madrasah sudah, kemudian robotik juga sudah. Yang mungkin yang beda itu adalah multimedia. Alhamdulillah memang dari begitu multimedia ini ada insya Allah di tahun 2020 itu sudah meraih hasil lomba itu sampai tingkat nasional. Dalam satu tahun itu 3-4. Alhamdulillah kemarin itu sudah sampai 12 kejuaraan itu khusus dari tim multimedia. Baik, ada ya termasuk podcast dan lain-lain itu kita diajarkan. Misalnya tadi fotografi itu apa gurunya atau melibatkan siswanya langsung peserta didik. Jadi kalau anak itu memang gini, multimedia itu yang ikut di dalam multimedia tidak semua siswa, harus melalui asesmen, harus melalui tes. Dites dulu, kita satu kelasnya hanya 15 anak maksimal, kita 2 videografi 15 anak, fotografi 15. Kalau memang anaknya siswa kami itu ikut fotografi, ya harus beli kamera, itu luar biasa. Kameranya itu mungkin mahalan siswa kami daripada di madrasah. Ya langsung terlibat. Bahkan kami kemarin tuh banyak kegiatan. Ya dalam rangka Adiwiyata kemarin kita kolaborasi dengan madrasah, otomatis tenaga Bapak Ibu guru kan enggak ada. Ya sudah melibatkan siswa-siswi yang multimedia tadi itu, kamu yang mendokumentasikan di sana, hasilnya juga bagus. Alhamdulillah. Kegiatan wisuda, wisudanya Al-Hikmah mengaji, itu langsung siswa terlibat langsung. Jadi ini calon-calon fotografer ya, untuk kedepannya ya. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi anak-anak sehingga mereka bisa memotret ya, bukan hanya objek-objek yang mereka senangi, tapi harapan kami ketika memotret alam sekitar itu muncul keimanan dia, betapa agungnya, betapa maha besarnya Allah menciptakan keragaman flora, fauna dan sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa dimasukkan sehingga melalui fotografi itu ada keimanan yang bisa ditanamkan betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir nih, punya harapan seperti apa ke depannya? Apa sudah cukup dengan prestasi ini atau apa sih keinginan ke depannya MI Khadijah itu? Kalau harapan kami yang pertama adalah memiliki gedung kedua. Gedung kedua. Ya. Ada punya MI Khadijah 2. Ini harapan yang pertama. Yang kedua, tentang prestasi kami belum sampai ke tingkat internasional ASEAN. Insya Allah mudah-mudahan Adiwiyata nanti ini memang harapan kami kita kan sampai senasional. Harapan kami adalah sampai ASEAN, sampai internasional. Gitu. Mudah-mudahan terwujud ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Doa kita bersama di bulan Ramadan ini ya. Dengan Prisma ini alhamdulillah para pemirsa kita bisa mendengarkan secara langsung ya pengalaman beliau selaku kepala madrasah, bagaimana memanage, mengelola SDM, mengelola peserta didik, berkomunikasi dengan orang tua, dengan yayasan, sehingga bisa dibuktikan 4 tahun terakhir prestasinya itu terus meningkat. Dan selamat karena di kemarin ya, itu sebelum Ramadan kan, perseni tingkat Kota Malang dan menjadi juara umum adalah dari MI Khadijah. Mudah-mudahan nanti pada bulan Juni ketika maju ke tingkat Jawa Timur, mudah-mudahan mampu menjadi duta ya bahasa saya, menjadi duta-duta Kota Malang dan mampu membanggakan Kota Malang dengan mempersembahkan medali-medali yang terbaik untuk Kementerian Agama Kota Malang.
Teman-teman sekalian, para kepala madrasah, pemirsa Bisa Bagus, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bu Saadah yang hari ini berbincang bersama dengan kami, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan mampu menginspirasi teman-teman untuk terus bersemangat memberikan layanan yang terbaik, menciptakan panca prestasi, kemudian kita menjadi madrasah-madrasah atau lembaga pendidikan pilihan umat. Mudah-mudahan dengan begitu generasi ke depan akan lebih baik daripada generasi sebelumnya. Demikian dan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.